yang sudah terikut-ikut kadrun. Hal-hal begini mereka tidak muncul di permukaan, ya Pak. Ya, munafik Pak. Makanya saya dibilang kadrun, anak Pak, iblis. Kadrun, suara. Jangan kita terlalu menyalahkan si kadrun, tapi kita tidak tahu. Dan malu. Mereka takut dan malu. Saya proud sama Pak Paul Sang. Saya bangga. Iya. Jadi kita harus mawas diri lah. Kita juga harus mawas diri. Berarti kita tidak fundamental terhadap agama kita. Ya malum lah kalau dia pengen jadi suara, dia akan bilang pokoknya kita baper terhadap main-main politik seolah membela si kadrun kejadian kemarin di KPK. Saya berbicara akan dua hal. Pertama itu masalah kadrun-kadrun ini, yang kedua. Jadi kalau class action itu dilaksanakan, baru kaget nanti Pak mereka. Oh ini dunia udah ikut campur gitu. Ya bukan makin bagaimana, memang kita harus teriak pokoknya yang keras supaya didengar. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Panel di Kapang, panggilan, mikrofonnya dinyalakan dulu. Halo? Ya. Halo, selamat malam Bapak Paul. Selamat Tuhan malam. Haleluya. Jadi, saya malah berpikir agak berbeda dengan teman-teman yang terlalu memvonis kaum kadrun dalam tanda kutip. Boleh. Justru sebaliknya kita punya organisasi-organisasi yang seperti yang Pak bahas kemarin, KWI, PGI, yang sudah terikut-ikut kadrun. Hal-hal begini mereka tidak muncul di permukaan, ya Pak. Seperti kemarin saya di gereja YouTube, saya agak sedikit kecewa. Hal-hal begini justru mereka yang berpartisipasi. Lah, coba mungkin ada perwakilan-perwakilan kita juga yang di Departemen Agama dari KWI, PGI, justru itu yang menyuarakan. Bagi saya kalau bukan gereja nggak ditutup, bagi saya kita tutup saya organisasi kita ini Pak, nggak berfungsi. Malah mereka Pak sudah masuk di area-area politik seperti kemarin KPK, mereka tampil lantas bilang presiden begini begono, itu kan kemarin dari ketua PGI-nya langsung. Jadi walaupun itu oknum, ini agak tapi ini saya flashback Pak dengan keadaan itu. Ini mungkin sudah di luar kita punya pembahasan, tapi dari pembahasan itu kita punya organisasi tidak kuat. Kenapa saya harus bilang begitu? Mereka aja namanya Nabi Muhammad kita sebut, mereka langsung bereaksi. Seperti Gisel bikin nama nama kudanya itu kuda Anissa apa itu kena salah itu. Mereka bereaksi bilang oh pelecehan. Kita aja gereja ditutup, pembantaian apa. Kita punya organisasi yang mewakili Kristen nggak berfungsi. Macam ini mana ada muncul permukaan. Ya, kita juga harus punya rasa fundamentalis lah dalam hal agama kita, dalam hal pembelaan agama kita. Itu yang bagi saya itu poinnya Pak. Begitu Pak. Betul. Jadi kalau lanjut. Pendapat Bapak bagaimana dengan ya, jadi memang kita sendiri organisasi-organisasi Kristen ya munafik Pak. Makanya saya dibilang anak iblis. Kadrun. Kalau istilah kasarnya kadrun. Saya dibilang anak iblis, dibilang apa ya? Karena mereka sendiri nggak berani bicara. Ketika ada yang berani kayak saya, mereka takut Pak dan malu. Mereka takut dan malu. Kenapa bukan mereka yang bicara? Kenapa bukan PGI yang teriak? Kenapa bukan PM KRI yang teriak? Kenapa bukan orang-orang organisasi-organisasi besar ini yang teriak, ya kan? Justru di politik mereka bervokal sekali, vokal banget mereka kalau masuk area-area politik. Berarti nggak berfungsi banget, nggak fungsional. Iya. Jadi kita harus mawas diri lah. Kita juga harus mawas diri. Berarti kita tidak fundamental terhadap agama kita. Seolah-olah kita membiarkan keadaan yang terjadi. Makanya mereka umat Kristen punya kasih biar ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, tapi setidaknya kita berjuang di area yang nyata, area duniawi Pak. Setidaknya saya proud sama Pak Paul Sang. Saya bangga.
dengan Pak Pausan selalu mengangkat-angkat topik tentang minoritas, tentang agama ini. Jadi bagi saya ini sesuatu yang sangat, kita harus sebagai umat Kristen kita harus juga kembali Pak, kita punya diri sendiri kepada organisasi kita, perwakilan kita di pusat, perwakilan kita di Departemen Agama, di pemerintahan khususnya harus nyata bersuara. Jangan kita terlalu menyalahkan si kadrun, tapi kita tidak tahu kita dalam organisasi kita lemah. Orang kita pada saat hal-hal tertentu menyangkut pribadi, semisalnya kemarin kejadian di KPK, kok ketua PGI langsung memvonis Jokowi. Bagi saya kok begitu? Sementara berberengan berapa hari ada pembunuhan di Poso, nggak ada suaranya. Jadi miris banget Pak, organisasi kita ini lemah. Jadi bagi saya tutup aja, itu bukan lagi gereja, tutup juga ditutup lah. PGI ya Pak. Ini saya rasa nggak adil lah kalau kita menjustis mereka. Karena kami nggak ada suara dari organisasi resmi Pak. Jadi itu ya, makanya saya. Jadi ternyata Nabi ke-26 lebih menampung suara rakyat jelata daripada PGI. Nabi ke-26 ini pengikutnya banyak karena menjalankan kebenaran sejati, real, kehidupan nyata. Ini yang kita akui, kita proud banget kepada Pak Paulsan. Dan suaranya sudah sampai ke Prancis. Prancis sudah tulis ya kemarin Reform Prancis, majalah Katolik Prancis. Terus yang di Jerman ini mudah-mudahan tembus ya. Kalau Jerman nanti sekali bunyi, karena Jerman itu kan paling malas bicara agama. Tetapi sekali bicara agama keras mereka. Saya usulkan aja kalau Pak jadi menteri, ketua PGI pasti nggak mau. Saya nggak mau jadi ketua PGI, saya maunya jadi menteri agama. Wah ini. Jadi begitu Pak Paulsan. Jadi mungkin di sini ada perwakilan dari PGI yang dengar, dari organisasi gereja kita yang ada di pemerintahan, yang masuk di Departemen Agama, tolonglah jangan kita baper terhadap main-main politik seolah membela si kadrun, kejadian kemarin di KPK. Tidak saat begini, justru kita tampil tapi suara kita yang resmi yang di pemerintahan tidak keluar. Jadi mereka anggap kita ya seperti yang aku ngomong tadi. Jadi kita juga berkaca pada diri sendiri, pada organisasi kita, pada agama kita Kristen, bagaimana kita mengcounter apa yang mereka buat selama ini. Demikian Pak. Luar biasa. Oke, kita lanjut dengan Pak Ardo. Silakan di-unmute mikrofonnya Pak Ardo. Iya Pak, begini saya cuma singkat saja ya. Saya berbicara akan dua hal. Pertama itu masalah kadrun ini, yang kedua seperti yang dibahas Bapak sebelumnya, bahwa kita memang gereja-gereja kita ini memang atau organisasi-organisasi ini sangat lemah sekali dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini, begitu. Saya sendiri mengalami hal yang sama Pak, seperti itu. Misalnya kayak saya sekarang melakukan peninjauan mandiri ya, begitu ya Pak ya, di media sosial begitu. Itu dari orang-orang Kristen kita sendiri pun mereka begitu ketakutan Pak. Kita berusaha untuk menginjili secara live langsung begitu. Jangan organisasinya, individualnya aja juga begitu ketakutan gitu. Gimana salahnya orang-orang Kristen ini begitu Pak? Karena saya sendiri mengalami hal seperti itu ya Pak ya. Baru yang kedua tadi masalah soal banyak gereja-gereja ditutup ya sama menteri, baru oleh kadrun-kadrun ini gitu ya. Sedangkan masjid-masjid mereka, kawah-kawah mereka itu sudah sangat banyak sekali. Di tempat saya itu ada beberapa masjid aja sekali bunyi itu sudah beradu suaranya Pak. Tapi kita nggak bisa komplain begitu. Karena kalau begitu kita komplain pasti langsung responnya luar biasa sekali Pak. Gitu. Jadi gimana rasa keadilan kita sebagai seorang minoritas gitu Pak? Karena kita di Indonesia ini seperti terbelenggu gitu. Makanya kita butuh orang-orang yang hebat seperti Pak Pau ini. Kita di sini bergubrak-gubrak sampai berkeriak-keriak. Tapi itu pun kayaknya rasanya kurang kayaknya Pak, masih Pak. Gitu. Jadi bagaimana kita solusinya untuk menghadapi ini begitu? Karena saya lihat
kok kian tahun kian parah gitu. Bukannya makin berkurang, malah makin bertambah begitu. Masjid makin banyak. Itu saja sih Pak. Terima kasih Pak. Biasa. Ya bukan makin bagaimana, memang kita harus teriak pokoknya yang keras supaya didengar. Karena sekarang dunia internasional sudah mulai bereaksi. Nanti pokoknya saya tunggu begitu Jerman itu dia buka suara ini ya, majalah yang tentang persekusi, biasanya nanti seluruh Eropa akan viral, langsung digedein. Kemarin Prancis sudah ya, tiga majalah Kristen Prancis itu yang gede-gede ya, udah mulai. Makanya mereka Jerman mau bereaksi. Nah nanti tinggal kita lihat bagaimana nanti reaksinya berantai ini kan di Eropa. Nah, kalau ini sudah kenceng teriaknya, nanti baru akan ada perubahan-perubahan. Selalu begitu ya. Selalu begitu. Wah, itu biasa itu di mana-mana itu. Dan kita akan terus dengarkan teman-teman yang jadi co-host Anda, artinya Anda boleh buka mic kapanpun dan Anda bisa menjadi pembahas juga ya. Supaya jangan fokus di saya sehingga informasinya akan lebih bagus ya. Sebetulnya saya pengen kalau ada teman-teman yang dari Betani Ponorogo bisa masuk kemari, ada yang bisa menginformasikan kepada mereka, tolong diinformasikan kepada Betani Ponorogo untuk bisa masuk untuk cerita ya bagaimana ini, bagaimana infonya, lengkapnya, asal usulnya dan apa yang diharapkan. Siapa tahu akan didengar ya. Oke, kita akan lanjut dulu ya. Amerika, good morning Amerika, Paul Dere. Itu basisnya Banser ya, Ponorogo ya, basisnya NU ya. Nah, makanya nggak ada tuh Islam moderat itu Islam semua. Good morning Halo. Amerika. Good morning Pastor. Apa kabar? Baik-baik, sehat semua teman-teman. Itu biasanya gereja ditutup tuh ada pemilihan apa tuh pejabat daerah biasanya. Hingga ya maklum lah kalau dia pengen jadi suara, dia akan bilang, pokoknya kita tidak toleran terhadap minoritas. Sehingga nanti dia pasti terpilih gitu loh. Jadi jual-jual ayat juga mereka. Tapi kan saya udah pernah ngomong dulu, coba ada satu badan yang meminta ganti rugi selama 98 sampai sekarang itu. Class action ya. Iya Pak. Iya betul. Cocok saya itu tuh. Nanti dana yang masuk, seandainya dana yang masuk, ya kita kan bisa limpahkan kemana, Pak, World Christian, karena banyak juga negara-negara yang Afrika perlu dana untuk penginjilan, kita bisa bantu murtadin untuk penginjilan, begitu Pak. Iya. Itu masalahnya Pak Pastor. Itu jadi bagus ya, class action iya ya. Pak, kalau nggak begitu Pak, ya istilahnya kita sih senang, nggak ada masalah ya soal gereja ditutup. Cuman kan itu image-nya buat satu negara yang kayak Indonesia ini kan Pancasila. Nah, jadi kalau class action itu dilaksanakan, baru kaget nanti Pak mereka. Oh ini dunia udah ikut campur gitu. Itu aja Pastor, saya cuma itu aja mau mengingatkan aja class action. Di sini ada lawyer nih ya. Iya Pak, cuman pakai aja. Enggak, di Zoom ini ada lawyer nih. Ini mau Oke, nggak Pak. nih kalau kita kasih ini, kita kasih amanah betul Pak untuk class action. Iya. Nah, jadi nanti diskusi gimana? Dapat bagian dong, class action dapat tuntutan, misalnya dapat 1 miliar gitu kan. Iya nanti Pak. Dapat misalnya berapa persen ya hasilnya. Nanti kita kasih mandat nih. Ini Pak nanti lawyer, ada Pak lawyer pemburu rezeki nih, Pak lawyer pemburu rezeki mau nggak? Ya nih? Maksudnya Pak siapkan datanya gereja-gereja mana yang memang dirugikan, ya kembalikan uang itu ke mereka, gitu loh. Yang seharusnya mereka dapat. Umpamanya udah jadi bangunannya, atau dirubuhin atau dibakar, nah, mereka harus dikasih uang itu, gitu loh. Nah, itu aja Pak Paul. Kalau bisa segera Pak Paul, jangan berlama-lama lagi class ya, actionnya. Harus sekarang ini nggak tahu nih, ini kan proyek ini kan kita Pak Jenderal kan kita tinggal didoakan. Baik ya, Pak. Kan? Nah sekarang bisa nggak nih Pak lawyer ini Pak lawyer bisa kasih masukan nggak nih Pak lawyer ini kebetulan juga saya kira Pak, iya Pak, banyak lawyer yang dari seagama, maksudnya Kristen itu bisa Pak untuk action itu, pasti didukung Pak. Betul, makanya kita kan dukung nih. Ini kalau Pak pemburu rezeki ini mau coba, kita kan belum tahu hukumnya nih Pak pemburu rezeki bagaimana ya nih, Pak Paul yang ngatur deh. Oke.
Oke. Terima kasih ya, Luar Pak. biasa. Iya, makasih ya, Oke. Pak. Ya, Makasih, Pak. Ini Matias tambah nih. ya Pak Matias. Ya kan saya Ah. pernah sudah ingatkan, mungkin sudah saya japri juga Pak, perlu hukum. Perlu. Ya. Jadi ya begini-begini. Jadi kalau di Barat itu class action itu sangat ini bermanfaat. Contoh Pak Paul ya, KKK di Amerika kena class action, Ya, bangkrut saya tahu. sekarang. Itu oke, itu aja Pak Paul. Saya semangat. Betul. Makanya ini Pak pemburu rezeki ini mana nih Pak pemburu rezeki ini? Wah. Tidak perlu Pak Hotman Paris Pak. Nah, ya makanya teman-teman siapa ini yang bisa bantu hubungin ini. Jadi ini pengacara-pengacara ini kita bisa ini. Ya kan, kalau sudah diniati kan kita bisa kumpulkan dana dari sini kan untuk biaya operasionalnya. Betul. Ya kan? Kita niatin beneran. Wah, tapi diniatin beneran, tarung sampai habis-habisan. Class action. Kita minta class action sama dukungan dari ini dunia internasional. Iya. Saya tuh yakin pasti menang loh. Saya yakin kalau kita class action, ada yang berani class action, ada yang berani yang memulai, saya yakin pasti menang. Artinya class action kita gugat Pancasila, konstitusinya Pancasila, kenapa nggak jalan kan begitu kan? Nah, kita jalanin terus, kita jalan. Makanya ini siapa yang bisa hubungin ini orang-orang yang bagus-bagus ini? Ini. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.